Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mafhumil hadits, man kana fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus Ketua DKM Masjid Al-Amanah beserta staf, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, rahimahullah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita sehat terus? Sholat berjamaah subuh di masjid, ya, insya Allah akan dijamin kesehatannya. Ya kalau sakit-sakit dikit ya nggak apa-apa, ya. Sholat ini wajib atau mampu berdiri, kalau enggak ya duduk. Apalagi sekarang bisa duduk di kursi, enak sekali, ya. Kita sudah dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, ya. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun syukur kita ini belum semestinya, artinya jika dibandingkan nikmat Allah yang ada pada kita, syukur kitanya ini belum seberapa, masih sangat kurang, di bawah standar. Salawat serta salam senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Kajian kita sampai halaman 116. Hadis 342. Halaman 162, hadis ke-342. Bahasa lama kelihatan ngumpet, ya. Doanya yang dulu utang udah hafal belum? Belum? Udah 3 bulan ini. Udah ketemu semua? Wa an Thauban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ansarafa an salatihi istaghfarallaha thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam
An Thawban qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa an salatihi istaghfara Allah thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Al-hadis rawahu Muslim. Dari Thawban radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berpaling selesai dari sholat, ia beristighfar 3 kali dan ia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang artinya engkaulah yang maha sejahtera, daripada mula datangnya kesejahteraan. Maha mulia engkau wahai Tuhan yang mempunyai kemegahan dan juga kemuliaan. Hafal semua kan ini? Hafal next, lanjut. Al-makna ijmali. Mahma ata'a al-ibadu rabbahum fa innahum la yaqdiruna haqqa qadri wa la yashkuruna wa haqqa subhi. Qala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Betapapun seorang hamba ini taat kepada Allah, bahkan seandainya 24 jam dia gunakan semuanya untuk taat kepada Allah, 1 detik pun dia tidak bermaksiat kepada Allah, tetap dia tidak akan bisa mengagungkan Allah dengan semestinya. Dia tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan semestinya. Masih di bawah standar syukurnya, masih di bawah standar pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-An'am 91, wa ma qadarullah haqqa qadri wa ma 'azzamullah haqqa ta'zimi. Jadi kita ini semacam itu taksir masih. Taksir ini artinya kita masih di bawah standar banget. Namun tidak terus membuat kita ini berputus asa. Lalu buat apa ibadah kalau aku tidak bisa mencapai ibadah yang sempurna? Di dalam satu kaidah fikih mengatakan, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang tidak bisa diraih semua tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Kita mempunyai cita-cita dan kita tidak bisa raih semuanya, tidak bisa sempurna, maka kita tidak boleh meninggalkan semuanya. Apa yang kita bisa? Kita semua tahu tidak bisa bersyukur kepada Allah dengan semestinya, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal. Namun tidak boleh kita meninggalkan sama sekali ibadah kepada Allah. Kalau dalam kitab fikih ini dicontohkan kewajiban bayar zakat fitrah ini 1 sah ataupun 3,5 liter. Kalau saya nggak mampu 3,5 liter, bagaimana? Saya hanya mampu 1 liter, maka hukumnya adalah dia wajib membayar 1 liter sesuai kemampuan. Bukan terus saya nggak bisa membayar 3,5 liter, ya udah nggak usah sekali
Masyru'iyatul istighfari wa dzikri ba'da shalah. Disyariatkan membaca istighfar dan berzikir setelah salat. Bayangkan ini, selesai kita beribadah kepada Allah. Salat ini adalah perkara kebaikan. Bahkan as-salatu miftahul jannah. Salat ini adalah kunci pembuka surga, kata Rasul. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Dengan salat ini, orang yang beriman langsung bisa berdialek kepada Allah. Satu kebaikan yang tinggi. Bahkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab, diperhitungkan pada hari kiamat adalah salat. Salatnya bagus, amal yang lain akan ikut bagus. Salatnya buruk, amal yang lain pun buruk. Bahkan salat yang buruk akan diubah menjadi kain yang buruk yang akan dilemparkan ke muka orang yang melaksanakan. Salat adalah satu kebaikan. Namun kata Rasul, setelahnya beristighfar. Kenapa? Ternyata banyak kekurangan di dalam salat. Banyak kekurangan di dalam salat kita. Salat kita belum bisa khusyuk wal khudu'. Salat kita belum maksimal, belum sempurna. Setelah kita takbir Allahu Akbar, mulai bermunculan yang kompornya belum dimatiin. Terus apa lagi kalau ibu-ibu ini, sambelnya belum diulek, tadi ketinggalan jarumnya atau apanya di mana? Ingat semua di dalam sholat. Semuanya. Maka Al-Ghazali mengatakan seseorang hanya bisa melaksanakan sholat khusyuk di saat takbir. Kenapa? Mulut kita mengucapkan kata takbir. Jawareh, anggota badan kita, wabil khusus tangan kita angkat. Hati kita mengucapkan niat. Al-qasad, menyenajah dengan hati kita niat. Pikiran kita fokus, maka itu khusyuk. Setelah Allahu Akbar, ya berubah. Mulai hati kita kesana kemari, pikiran kita kesana kemari. Mulai tengok kita, itu kasihnya ada berapa. Kemudian mulai melihat ke depan. Di depannya ada tulisan Honda atau Yamaha. Udah baca. Terus kita akan dibuat demikian. Inna fis salati lasulan, kata Rasul, sesungguhnya di dalam salat ini banyak kesibukan. Di luar salat nggak pernah batuk, begitu salat yang batuk, yang main, yang ini dan lain sebagainya. Meskipun sekarang orang batuk ini langsung gini kan. Saya kemarin di bandara batuk dikit langsung ditoleh sama orang. Sekarang di bandara itu pada cadaran semua, laki perempuan pakai cadar. Kemarin suruh pakai cadar nggak mau, sekarang dipaksa, bahkan laki-lakinya pun pakai cadar semua. Ada orang batuk dicurigai corona kan. Komunitas rondo mempesona.
Bayanu sighatil istighfar al-waridah badal intiha minas shalah. Jadi istighfar setelah salat cukup astaghfirullahal wa atubu ilaihi 3 kali. 3 kali itu sudah dosa kita dalam salat bisa tertutupi semua, hilang semua. Istighfar ini dari kata ghafara, kemudian dibuat istaghfara. Ya. Seperti kata istighatsah, kita sering melakukan istighatsah, artinya ghauthun. Ghauthun ini pertolongan. Kemudian kalau istighatsah minta pertolongan. Ya. Istighfar berarti memohon atau meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan, wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Setelah istighfar ini, kalau teks hadis ini mengatakan Allahumma antas salam sampai akhir. Nanti ada riwayat lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemarin sudah disebutkan ini riwayatnya. Kalau biasanya yang sudah ditertibkan oleh ulama-ulama kita biar kompak semua tiap masjid, istighfar 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 3 kali, kemudian baru Allahumma antas salam. Jangan Allahumma lantas jalan. Jadi tidak masalah apakah jahar keras ataupun sir, samar atau pelan, ini nggak masalah. Hanya kalau dalam satu masjid sir semua, yang nggak usah keras-keras yang dibutuhkan Allahumma antas salam, antas salam, lagu yang lain. Jadi kalau sir ada kekhusyuan sendiri. Kalau yang keras untuk mensuasanakan zikir. Kenapa? Sebagian kalau zikirnya tidak keras, maka dia bingung apa yang dibaca ini. Akhirnya dia yang lain Allahumma antas salam, dia Allahumma antas salam. Alhamdulillah di masjid kita ini nggak ada yang bubar, yang bubar 1-2 palingnya. Jadi silakan dilanjutkan, pokoknya zikir sirnya silakan. Apalagi suasana adem terus kalau di sini. Ini cukup ya. Hadis pertama ini mohon untuk dihafalkan yang belum hafal. Jadi kalau zikirnya sir seperti di sini, mana yang hafal, mana yang belum, kita tidak tahu. Maka silakan dihafalkan. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha dubura kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahum walau kana misla zabadil bahri. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah di belakang tiap-tiap salat atau selesai salat sebanyak 33 kali, mengucapkan alhamdulillah 33 kali,
dan mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, maka yang demikian berjumlah 99 kali. Dan mengucapkan sebagai penyempurna 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan kepunyaannya lah sekalian kerajaan langit dan bumi, dan kepunyaannya lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Ya, faedah fadilah keuntungannya, niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan atau di laut. Sederhana sekali amalan. Subhanallah, tapi lafalnya jangan sampai Subhanallah, itu nambahin wawu. Nah, ada wawunya. Subhanallah, bukan Subhanallah. Subhanallah. 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau dibalik boleh enggak? Allahu Akbar 33 kali, baru Alhamdulillah. Ya. Boleh. Ini hanya tidak sesuai dengan aturan dari Rasul. Kalau boleh saja. Ya. Apalagi di sini teksnya memakai huruf wawu. Kan? Man sabbahallah wa hamidallah, wa hamidah pakai wawu. Kalau wawu ini bebas, mau mendahulukan tasbih boleh, takbir boleh, tahmid boleh. Cuma kalau dikiranya kencang, kemudian yang lain subhanallah subhanallah, ditanya Allahu Akbar Allahu Akbar, kira-kira gimana? Jadi fitnah, ganggu orang lain. Ini yang sudah umrah, yang sudah haji, dari sofa atau dari marwah dulu? Hah? Dari bukit sofa. Firman Allah, inna sofa wal marwah. Dari sofa menuju marwah. Bahkan kalau di dalam kajian bab haji, seseorang yang dia mulai sa'inya dari Bukit Marwah ke Sofa dulu, maka dari Marwah Sofanya nggak dihitung, nggak sah. Maka kalau ditanyakan firman Allah teksnya pakai wawu. Wawu dalam bahasa Arab ini limut telakil jam'i. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid dan Umar datang. Siapa yang duluan? Terserah, mau Umar, mau Bakar, terserah. Mau Zaid, mau Umar yang datang duluan, terserah. Maka saat itu para sahabat, dari mana ya Rasulullah kita memulai sa'i? Apakah dari Marwah atau Sofa? Maka kata Rasul, fabda'u bima bada'allahu bihi. Kalian mulai dari apa yang dimulai oleh Allah, difirmankan oleh Allah, yakni inna sofa wal marwah. Persis dalam bab wudu. Dalam bab wudu ini ada kata-kata tartib. Rukun wudu ada kata tartib. Tartib ini berurutan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum
Wa aydiyakum, pakai wamu, tangan kalian ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki kalian. Ini bahasanya juga memakai wamu. Maka yang dipakai adalah tartibnya faqda'u bima bada'allahu bihi. Kalian mulai daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah. Maka kalau dalam bab wudu, seseorang yang dimulai dari kaki dulu wudunya ini nggak sah. Karena tertib di dalam wudu ini punya wajib. Jadi harus dari muka sampai akhirnya sampai kaki. Bisa dipahami? Ya? Jadi silahkan mau subhanallah dulu, tapi tidak tertib. Kemudian sebagai penyempurna 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Ghufirat khatayahu walau kanat misla zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Buih di lautan sebanyak apapun, ketika diterpa angin, ditiup angin, hilang semua. Bagaimana? Dosa-dosa kita ini meskipun sebanyak buih di lautan, maka cukup dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dan ditutup dengan kalimat thayyibah, maka semuanya akan lenyap daripada dosa-dosa kita. Insyaallah niat amal dan sampaikan. Kemudian kalau di dalam Al-Quran ini terkenal dengan asbabun nuzul. Kalau di dalam hadis dikenal asbabul wurud. Ya. Berlakunya hadis ini kenapa ini? Rasul mengucapkan man sabbah Allah sampai akhir, asbab wurudnya bagaimana cerita hadis? Lil hadithi sababun wa huwa anna al-abniya al-muslimin yan'amuna bi'ishatin haniyatin rahdatan wa yujaruna bi'iqaihim as-sadaqah. Ceritanya gini, orang-orang kaya di zaman Rasul, mereka mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan dengan harta yang dimiliki mereka. Bahkan asbab harta mereka mendapatkan anugerah pahala yang banyak dari Allah melalui sedekah, melalui infak, melalui hibah, melalui wakaf dan lain sebagainya. Fa'azza dzalika 'ala al-fuqara wa akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang fakir ini cemburu, berat untuk mereka orang-orang fakir. Ya Allah, mereka orang-orang kaya ini bisa menggunakan harta mereka di jalan Engkau ya Allah. Mereka bisa sedekah sehingga dengan harta mereka mendapatkan pahala yang banyak. Dan kami ya Rasul, kami nggak punya harta ya Rasul. Ma yajizu fi sudurihim. Ya, mereka nggak tenang hati mereka. Sahabat ini fastabiqul khairat. Lihat kawannya pahala banyak, dia nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Ya, mereka berlomba bersaing. Bukan ketika tetangga punya mobil, ini nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Tetangga bangun rumah, nambah rumahnya, nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. Para sahabat ketika ketinggalan ya, satu amalan, mereka nggak bisa tidur, nggak tenang. Karena hitung-hitungan mereka nanti di surga, ya, akhir masuk mereka ke dalam surga. Dibandingkan orang-orang yang punya amal banyak. Nah, ini mereka menjadi termotivasi dengan amal kebaikan, bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan.
Maka orang-orang fakir mereka mengadu, curhat sama Rasul. Terus bagaimana ya Rasul? Mereka bisa memerdekakan hamba, kita nggak bisa. Terus apa yang kita bisa persembahkan untuk agama kita ya Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda memberikan wasiat dengan tasbih, takbir, tahmid setelah sholat sebanyak 33 kali semuanya. Kemudian disempurnakan dengan kalimat thayyibah. Maka kata Rasul, orang yang membacanya ini mereka falahum ajruman yatasaddaqa bimanihim, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang bersedekah dengan harta mereka. Wala yakunu ahadun afdhala minhum, tidak ada yang lebih unggul daripada orang yang membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat tadi. Tidak ada yang lebih unggul kecuali orang-orang yang berbuat sama-sama mirip. Maka ketika mendengar ini, orang-orang kaya pun mereka wirid juga. Akhirnya orang-orang miskin pun cemburu lagi. Mereka orang-orang kaya ternyata ikut wirid. Karena wirid ini bukan khusus untuk orang-orang miskin. Oh, itu kan wiridnya orang miskin. Asbab ataupun sejarahnya itu adalah wiridnya orang-orang miskin. Nah, kalau orang-orang kaya ini perlu ya, lepas sholat langsung pulang. Enggak. Sahabat ketika mendengar, sahabat-sahabat yang kaya mereka ketika mendengar sabda Rasul ini, wala yakunu ahadun afdhala minhum, tidak ada yang lebih utama, yang paling unggul orang yang membaca tasbih, tahmid, takbir. Maka orang-orang kaya pun akhirnya ikut membaca. Terus bagaimana? Ya sudah, memang itu realita kehidupan demikian, berubah bersaing. Dalam sebuah hadis Rasul pun akhirnya ngadem-ngademin kepada mereka, memberi ketenangan kepada orang-orang fakir dengan mengatakan orang fakir ini akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya, selisih waktunya 500 tahun. Oh, baru lega orang-orang fakir. Alhamdulillah. Berapa? 500 tahun. Kenapa? Orang-orang kaya nunggu dihisab dulu, orang pikir apanya yang mau dihisab, langsung masuk surga. Selisih 500 tahun akhirat. Wa inna yawman inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti tinggal mengkalikan saja. Sehari akhirat sama dengan 1000 tahun. Bayangkan masuk surga orang-orang fakir miskin 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Selisih waktunya. Kemudian pengen kaya apa miskin ya? Pengennya sih tetap kaya di dunia ini dan masuk surga terlebih dahulu daripada orang-orang miskin. Pengennya kayak gitu ya. Sama ya? Enggak kayak miskin, yang penting ini diamalkan, ini aman. Satu hadis lagi. Ini karena doa-doa saja ya. Ini yang ketiga. Ini ada doa cinta. Pelajaran kita doa cinta. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu usika ya Mu'adz la tad'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bi sanadin qawiyyin. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, di belakang tiap-tiap sholat atau setelah selesai sholat, janganlah engkau tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Tuhanku, tolonglah aku, tolonglah akandaku pada mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah daku. Kita minta tolong kepada Allah ala dzikrika untuk senantiasa mengingat kepadamu. Ini doanya, ya Allah, a'inni ala dzikrika. Minta tolong kepada Allah terus, supaya kita bisa ingat terus kepada Allah, wa syukrika, dan bisa syukur terus kepada Allah, wa husni ibadatika, dan beribadah yang baik kepadamu, kepada Allah. Ini Habib Hussein Rio ini memberikan ijazah langsung kepada saya. Beliau ijazah sholawat ini atau doa ini daripada Habib Mundir Al-Musawwar sebelum menikah. Kata beliau dipanggil, Habib Hussein, sini, mau nggak aku berikan wirid atau zikir kepadamu? Ini namanya zikir cinta, sebagaimana yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Mundir Al-Musawwar mengucapkan zikir ini. Lalu saat ada satu pengajian, beliau ijazahkan, berikan kepada jemaahnya secara amat, secara umum, dan mohon untuk disebarkan kepada seluruh jemaah yang hadir. Nah, ini cukup sederhana. Biasanya kalau orang-orang Nahdliyin di kampung semuanya membaca, teksnya hanya diganti kalau jadi imam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa husni ibadatik. A'inni berarti a'inni, aslinya a'inni, a'inni itu aslinya. Mohon pertolongan. Kemudian diberikan tasydid karena ada nun double. Ini diidghamkan. Allahumma a'inni. Insyaallah dihafalkan semua ya. Ini zikir cinta, dan nanti tolong berikan semua kepada anak cucu kita di rumah. Ajarkan doa ini. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu semua rahimahullah. Ini 3 hadis yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Boleh, masih ada waktu. Doa itu kan ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Jadi doa itu ada bahasa Arab dan ada bahasa Indonesia. Nah, di dalam sholat itu isinya banyakkan doa. Nah, itu kan kalau bahasa Arab kan nggak ngerti apa yang kita minta. Kalau bahasa Indonesia kita ngerti yang kita minta. Itu bagaimana Pak kalau di dalam sholat itu? Kita kan harus bahasa Arab, tapi yang kita minta nggak ngerti, itu sah atau enggak Pak? Minta ini Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salat bahasa kita ini, meskipun itu sudah tren ya, salat itu bahasa Indonesia juga. Namun salat ini lughatan, secara bahasanya adalah ad-du'a. Salat itu berarti doa. Kenapa doa? Karena di dalam salat isinya doa. Kabiro sampai salam ini kalau kita lihat isinya doa. Kemudian di dalam salat ketika banyak sekali doa, ya, dan kita nggak ngerti maknanya ini.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kadang kita nggak ngerti maknanya, tapi ikut amin, gitu kan? Salat ini yang banyak mengandung doa dan zikir ini, ketika kita nggak ngerti maknanya, sah apa nggak salatnya? Sah. Justru ya Allah, saya nggak ngerti makna doa-doa ini, Allah. Aku mau terjemahkan supaya aku nyambung. Apa yang aku panjatkan doa kepada Engkau ini supaya nyambung ya Allah. Hanya diganti teksnya. Allah gede pisan. Kira-kira gimana? Ya, orang jawab Allah gede banget. Banget. Ya malah nggak sah ini ya. Kenapa? Salat ini dengan bahasa Arab, tidak sah dengan bahasa aja. Nah, ini oke-nya agama kita. Meski dengan bahasa Arab dan kita tidak tahu maknanya, maka salatnya tetap sah. Kenapa? Kita berdoa kepada Zat yang tidak buta huruf, tidak tuli, tidak buta. Bahkan jangankan apa yang kita ucapkan, apa yang terbesit dalam hati pun Allah mengetahuinya. Jadi sholatnya tetap sah. Justru kalau diganti teksnya dengan bahasa Indonesia tidak sah. Makanya orang Arab kalau datang ke Indonesia nggak bingung. Sholatnya bagaimana ini? Orang Eropa, orang Amerika datang semua kemari, orang Pakistan, India, sholatnya tidak bingung. Demikian juga kita yang orang-orang Indonesia mau ke Arab, mau ke Eropa, mau India, Pakistan, sholat tetap sama, dari takbir sampai salam. Bisa dipahami? Berkaitan dengan kita berdua bergabung, ada amalan antara istighfar dengan membaca Allah salam. Saya suatu saat Rasulullah diceritain imamnya mengajari ada bacaan Allah ma'ajinamana Allah ma'ajinamana dan al-muka. Satu subuh baca habis sholat Jumat. Jadi setelah istighfar, baca Allah benar, terus kalau baca salam, terus yang kedua baca dari sepeda ada kaitannya dengan masalah berat. Saya pernah haji umroh, pada perdebatan bahwa ada pendapat bahwa wudhu di dalam tanah yang menggunakan sangat itu ada pendapat yang tidak sah karena dia yakin bahwa tidak ada gedung, sehingga ada seorang ibu berwudhunya dalam dengan semprotan air itu, tapi dia berwudhunya dalam kamar mandi yang biasanya berwudhu dalam kaki. Pertanyaan saya, mana yang lebih sempurna? Karena ada istilahnya mengatakan bahwa wudhu di dalam kamar mandi itu katanya makruh, ada di sini. Bukannya yang tadi dalam salat. Yang pertama mengenai penambahan amalan Allahumma ajirni minan nar, atau kalau bareng-bareng Allahumma ajirna minan, itu juga amalan daripada Rasul yang biasanya dibaca lepas subuh dan lepas maghrib 7 kali. Orang yang membaca itu maka akan dijauhkan daripada api neraka. Bagaimana kalau dilakukan tiap sholat? Tidak mengampuni. Ada yang 3 kali, tapi teks hadisnya 7 kali. Allahumma ajirni, ya Allah selamatkan aku, selamatkan kami daripada api neraka. Ada amalannya dari Rasul langsung. Silakan diamalkan. Kemudian yang kedua, yang haji, yang umrah karena perjalanan jauh, kemudian dia ataupun
ataupun ketua rukunya mengatakan oh ini sudah ada nih masanya sholat di pesawat itu sama di awang-awang gitu. Ya. Walaupun bil ardi mustaqam, sholat itu ya di bumi. Ini yang pertama ya. Jadi sangat tayamum di dalam pesawat. Pesawatnya apa itu? Nah, rata-rata kan Garuda, kemudian Etihad, ataupun yang lain. Pesawat mana yang ada debunya kira-kira? Nah, pesawat mana yang ada debunya? Pesawat TV paling kan? Ini yang pertama, ada enggak itu debu? Kan? Fa'ilam tajidu ma'an, kata Allah, fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalau nggak dapat air, ini bertayamum dengan debu yang suci. Loh, debu yang suci itu bagaimana? Kalau toh di pesawat ada debu, kemungkinan besar itu dari sendal-sendal kita. Suci apa enggak? Kalau ada, biasanya orang ini kalau mau naik bis ya kotor-kotor dikit nggak apa. Tapi kalau mau naik pesawat itu mesti bersih biasanya. Masuk naik pesawat sandalnya lumpur semua kan nggak mungkin. Kemudian kalau pesawat yang ada debunya ini, waduh, ini pesawat apa ini? Hercules mungkin ya. Jadi kalau memang ada debunya silahkan sah, dan yang penting debunya suci. Kalau nggak ada, maka dengan air tayamum itu, dengan air wudhu, dengan semprotan. Dari rumah bawa ini kira-kira wudhunya berapa kali? Nah, pakai semprotan. Atau siapkan semprotannya, nanti isi di atas pesawat. Itu bisa mana? Jelas pakai air. Kemudian kita tayamum, padahal di situ ada air. Aqua ada, air mineral ada, ya, yang bisa kita gunakan untuk tayamum. Nah, kenapa kalau langsung tayamum? Padahal pakai ada air mineral tadi. Kalau nggak ada air, fa'ilam tajidu ma'an, kalau nggak ada air baru tayamum. Jangan langsung tayamum masih ada air. Maka pernah masih warga sini yang bertanya ketika mau umroh, terus nanti air kan susah Ustaz di sana ini, bisa tumpah dan lain sebagainya. Tayamum boleh nggak? Boleh. Terus debunya dari mana? Bapak buat dari rumah. Ya. Dulu masih ada taman di situ depan kan, jalan sana itu. Jadi beli debu atau minta aja segini kan bisa di tanah. Kemudian digoreng, jangan pakai minyak, nanti kering. Kering berarti tanah ini jadi debu. Itu paling simpel. Nanti bawa, nggak usah banyak-banyak. Segini itu udah banyak ini. Nanti tayamum ini kan pakai kertas, ya, nggak usah tebal-tebal. Tayamum itu bukan pakai bedak. Kalau bedak boleh tebal. Tayamum ini justru kalau terlalu tebal ini punya makruh. Ini. Nah, sekali. Saya dipahami. Kalau mau tayamum bisa. Terus nanti sholatnya ngulang apa enggak? Jelas ngulang. Kenapa? Sholatnya enggak sempurna syarat rukunnya. Ngadep kiblatnya enggak. Kemudian bisa sujud rukun sempurna? Pesawat enggak bisa. Maka jatuhnya sholatnya adalah sholat li hurmatil waktu. Sholat sekedar menghormat waktu. Berarti nanti sampai tempat tujuan ngulang. Saya dipahami. Adapun riwayat yang mengatakan Rasul pernah melaksanakan sholat di atas kendaraan, ya, saat beliau menaiki unta, nanti goes ke GBK ya, biasa yang goes. Ini gak usah sambil dengerin musik, sambil sholat. Ya. Gak usah mengangkat tangan, jatuh.
sambil goes, Allah Akbar, kabiro sampai akhir. Diajak ngobrol mesti nggak nyambung. Nah, nanti rukuknya Allah, misalnya sujudnya lebih rendah lagi. Ini kan tetap lihat jalan. Nanti terus assalamualaikum, apa sholat sunnah di atas kendaraan. Ini yang dilakukan Rasul bisa apa enggak? Waduh, kok nggak ada tempat sholat. Ini mengamalkan hadis Rasul. Ya, kita lagi nyetir. Ini kawan saya pulang dari Kairo. Beliau cerita. Beliau melihat langsung syekhnya ketika syekhnya ngajak jalan-jalan sama kawan saya. Orang Kebumen. Ini beliau kemudian syekhnya ini diajak ngobrol, ya. Ini malah diam saja, bismillah. Di atas kendaraan, di mobil bukan di motor. Sampai assalamualaikum. Langsung saya ini mengatakan qala Rasulullah ataupun riwayat Rasulullah dan lain sebagainya. Jadi sholat di atas kendaraan ini disunahkan, artinya Rasul pernah melaksanakannya. Kiblatnya arah yang kita ucapkan. Cukup Pak? Yang paling afdal gimana? Tetap wudu kalau ada air, kalau nggak ada tayamum. Tayamum dengan debu yang ada di pesawat ada apa enggak? Kalau ada silakan, kalau nggak ada bawa dari rumah. Insyaallah ya. Sekian. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli ahwali